Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran sejarah wajib kelas 10. Nah, langsung saja ya. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai materi zaman batu ya. Nah, sekarang kita bahas hasil dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat pada masa praaksara zaman logam dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat pada masa praaksara. Pada zaman logam, manusia telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi. Teknologi dikatakan yang cukup tinggi karena batu tinggal membentuk sesuai dengan kehendak dari pemahat itu. Logam sementara tidak bisa dipahat dengan mudah seperti dengan batu. Manusia purba telah membuat peralatan yang berasal dari logam seperti perunggu dan besi. Mereka telah mengolah bahan itu menjadi beraneka macam bentuk. Hal ini menjadi salah satu bukti jika manusia purba telah mengenal adanya peleburan logam. Kebudayaan zaman logam ini sering juga disebut dengan zaman Perundagian. Manusia purba membuat berbagai macam peralatan dari logam, baik itu sebagai alat berburu, mengerjakan ladang, atau keperluan keagamaan. Alat-alat yang berasal dari perunggu, misalnya kapak corong atau kapak sepatu. Kapak corong ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, serta Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di beberapa daerah juga ditemukan yang namanya nekara. Nekara ini digunakan untuk upacara keagamaan atau disebut kepercayaan pada masa purba. Misalnya dalam upacara memanggil hujan dan persembahan yang lainnya. Nekara ini berbentuk seperti berumbu yang berpinggang di bagian tengah dan sisi tertutup. Jadi seperti dandang terlungkup. Berikut ini gambarnya. Berikut ini daerah penemuannya. Yang pertama di wilayah Sumatera, yang kedua di Jawa, yang ketiga di Bali, yang keempat di Sumbawa, yang kelima di Pulau Roti, Selayar, dan Pulauan Kei. Di Alor juga ditemukan nekara yang memiliki ukuran kecil yang disebut dengan moko. Selain nekara, juga ditemukan alat atau benda perhiasan seperti kalung, cincin, anting, dan manik-manik. Bagaimana? Semuanya sudah paham yang sudah tadi Bapak jelaskan tentang materi zaman logam? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke nilai-nilai kebudayaan masyarakat pada masa praaksara Indonesia. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia belajar dari kehidupan manusia. Pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri tauladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius atau disebut kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun atau tinggi besar
hutan lebat, gua yang gelap, pantai laut atau tempat-tempat lain dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh ini disebut dengan animisme. Selain percaya pada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tersebut seperti kapak, mata tombak, atau benda lain yang memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaib, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. Yang kedua, nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat pada peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. Yang ketiga, nilai musyawarah. Nilai musyawarah di sini dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau disebut sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Yang keempat, nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Yang kelima, tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang digunakan atau yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan cara bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat-alat lain. Yang keenam, tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sederhana. Perahu-perahu candik merupakan bentuk yang paling umum dikenal dengan waktu itu. Perahu bercandik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercandik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praaksara. Sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Nah, dari uraian ini dapat kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat praaksara sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat praaksara di Indonesia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh kebudayaan yang baru datang dari luar tanpa mengorbankan kebudayaan sendiri. Bagaimana yang sudah Bapak jelaskan? Semuanya paham? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Kalau misalkan tidak paham, boleh berkomentar atau boleh WA ke nomor Bapak ya. Cukup sekian video pembelajaran dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.